Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neka Fausta dari RPL 11. Saat ini saya akan mengerjakan soal latihan bab 3, bab 4, dan bab 5 tentang soal praktik di buku basis data. Soal bab 3 itu, sebuah basis data melakukan penjualan berbagai produk ke berbagai perusahaan lain yang menjadi pelanggannya. Penjualan dilakukan secara online dan saat ini perusahaan tersebut sedang membangun sebuah sistem dengan desain tabel dan relasi tabel yang ditunjukkan seperti di bawah ini. Rancanglah struktur tabel dan kemudian basis data tersebut di MySQL Workbench. Pertama-tama kita buat dulu database-nya, create database perusahaan. Lalu kita gunakan. Lalu kita buat tabel karyawannya dengan ID karyawan sebagai primary key dan sisanya sebagai atribut. Lalu tabel pelanggan juga ID pelanggan sebagai primary key, sisanya atribut. Produk juga, kategori, pemasok, pengirim, pesanan, detail pesanan, dan itu saja. Lalu soal bab 4, perhatikan sintaksis berikut. Gunakanlah basis data employee SQL yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Terapkanlah sintaks-sintaks tersebut lalu jelaskan hal yang terjadi. Sintaks pertama, select employee number, salary times 0.5 as bonus from salaries. Ini menampilkan nomor karyawan, gaji, lalu dikali 0,5 sebagai bonusnya dari tabel salaries. Sintaks yang kedua, select employee number, salary from salaries, salary more than 60,000. Ini menampilkan hal yang sama seperti tadi, tetapi hanya menampilkan gaji yang di atas atau sama dengan 60.000. Lalu yang ketiga juga sama, tetapi yang berbeda hanya where salary between 15,000 and 20,000. Nah, ini menampilkan hal yang sama tetapi di antara 15.000 dan 20.000. Yang keempat, select all from salaries ordered by salary DSC. Ini menampilkan semua data dalam salary tetapi mengurutkan berdasarkan gaji yang terbesar atau yang terkecil. Lalu yang kelima, select employee number, last name, first name from employees where last name like %A. Ini menampilkan nama karyawan, nama akhir dan nama awal dari tabel karyawan, di mana nama akhirnya itu berakhiran A. Lalu selanjutnya, select employee number, salary from salaries, salary less than 15,000. Ini menampilkan nama karyawan dan gaji dari tabel gaji, di mana gajinya itu harus di bawah 15.000 atau sama dengan 15.000. Lalu select employee number concat last name, first name as full name from employee ordered by full name IC. Ini menampilkan nama karyawan. Nah, ini dia menampilkan yang penting ada spasi sebagai nama lengkap dari tabel karyawan, diurutkan berdasarkan yang terkecil hingga terbesar. Lalu selanjutnya juga sama, tetapi yang berbeda hanya where last name like F%. Ini yang penting nama akhirnya itu harus berawalan F. Lalu selanjutnya, select employee number, department number from date to date from department employment where department number in ordered by employee number DSC. Ini menampilkan nomor karyawan, nomor departemen, tanggal dari tabel department employment, di mana nomor departemennya itu segini, diurutkan berdasarkan nomor karyawan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lanjut nomor bab 5. Gunakanlah basis data Nordwin pada MySQL Workbench. Buatlah sintaks untuk menampilkan data yang diminta. Salinlah sintaks ke Microsoft Word berdasarkan berserta hasil dari sintaks. Nomor 1, tabel order detail, tampilkan nilai transaksi penjualan mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Ini menampilkan order ID, product ID, dan unit price dari tabel order detail. Diurutkan berdasarkan total value-nya dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu nomor 2,
tampilkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan customer ID sama dengan OTT IK. Ini dia, select count as jumlah transaksi from orders, where customer ID sama dengan OTT IK. Dia menampilkan count dari jumlah transaksi dari tabel orders, dimana ID customernya itu OTT IK. Lalu nomor 3, tampilkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pegawai dan employee ID 9 di tahun 1997. Gunakan select count, menggunakan query yang sama dari order, dimana employee ID-nya sama dengan tahun 1997. Lalu yang nomor 4, tampilkan jumlah pegawai untuk masing-masing asal negara. Ini select count as jumlah pegawai dari tabel employee, group by country. Lalu nomor 5, tampilkan jumlah produk untuk masing-masing kategori. Select kategori count as jumlah produk from tabel produk, group by kategori ID. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan ID kategori. Sekian dari video saya, terima kasih.